Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kalau misalnya mengikuti bola, pasti familiar dan sangat tidak asing dengan nama ini, Pak. Dengan nama klub yang satu ini. Karena emang legend banget. Apa itu namanya? Yaitu adalah Manchester United. Ya, entah dari jokes-jokesnya atau memang kejayaannya ya kan. Tapi memang ya MU itu jayanya itu pada tahun 92 ya, yang kemudian berakhir pada tahun 2013 ya. Mereka banyak memenangkan piala ya, meskipun nggak beruntun gitu, tapi tetap mendominasi aja Pak, mendominasi Liga Inggris seperti itu. Dan memang kalau misalnya orang tahu bola ya pasti mengakui lah ya. Saya juga fans Ipul bukan fans MU, tapi saya mengakui bahwa saya MU pada waktu itu tuh benar-benar luar biasa legend. Benar-benar keren banget ya kan. Karena ya 10 tahun mendominasi kan gitu. Tapi ada yang menarik Pak dari sana. Yang menarik itu adalah pada kurun waktu demikian itu ada supporter-supporter yang kemudian saking fanatiknya dia menuliskan banner yang mana tulisannya itu adalah MUFC The Religion atau agama Manchester United gitu. Dan ternyata itu tuh banyak Pak, bukan cuma di stadion. Nah di stadion ada tuh yang gede banget tuh ada. Kemudian di luar juga banyak gitu, umbul-umbul atau bendera-bendera yang seperti itu tuh juga ada gitu. Jadi semacam slogan lah di sana memang seperti itu. Pada kurun waktu 92 sampai 2013. Nah, ketika kita berbicara mengenai supporter yang fanatik, Pak, sebenarnya itu biasa ya kalau misalnya supporter fanatik di Indonesia tuh juga banyak gitu supporter yang fanatik. Tapi kan kalau misalnya udah berkaitan mengenai agama, sudah dikaitkan dengan agama itu jadi apa ya bahasanya, jadi membingungkan dalam pikiran kita gitu, jadi asing dalam pemikiran kita ya kan. Karena kalau misalnya di Indonesia ada orang yang berani seperti itu ya pasti udah ditangkap karena melecehkan agama kan gitu. Tapi di sana di barat itu adalah hal yang biasa Pak. Bahkan di barat itu agama atau religion itu disematkan pada hal-hal yang mind blowing banget gitu. Para artis mengatakan bahwasanya musik is religion, bahkan ada yang mengatakan sex is religion ya kan, sampai segitunya gitu. Cuman pertanyaan itu adalah satu, sebenarnya apa sih makna religion di barat? Ya, ternyata pada tataran diskursus akademik mengenai religion di barat itu memang mereka tidak bisa menemukan makna religion atau definisi religion gitu, karena memang sejak awal udah problematik gitu, karena mereka bertahun-tahun kemudian mencari definisi agama tapi ya akhirnya juga nggak pas juga gitu, nggak ketemu juga gitu. Kenapa? Ya kan kalau misalnya mereka mendefinisikan agama sesuai dengan model Kristen Barat gitu kan, yang mana Kristen Barat itu harus ada kepercayaan formal, kemudian ada doktrin formal, ada kitab suci gitu. Berarti agama-agama yang selain daripada itu kayak misalnya agama-agama timur, agama animisme dan animisme, itu berarti nggak ada dong, nggak dikatakan sebagai agama gitu. Tapi kalau misalnya mereka meluaskan makna agama nih, berarti ateisme, kemudian marxisme itu juga dianggap sebagai agama. Jadi mereka bingung gitu. Kemudian baru muncullah Friedrich Schleiermacher dan dia mendefinisikan agama yang lebih tidak doktriner gitu. Menurutnya agama itu adalah feeling of absolute dependence, jadi rasa ketergantungan yang absolut. Begitu pula Whitehead. Whitehead juga mengatakan demikian, bahwa definisi agama menurutnya itu adalah sesuatu yang kita kerjakan di dalam kesendirian. Ya pokoknya intinya dalam dua definisi tadi itu dia mendukung definisi agama yang primitif gitu, alih-alih mendukung Kristen Barat. Nah seperti itu. Nah kemudian ternyata definisi agama yang dikatakan oleh dua orang tadi itu disetujui oleh para antropolog dan sosiolog, Pak. Karena menurut mereka sosiolog dan antropolog ini, definisi agama adalah ide dan nilai yang tidak bisa dipisahkan daripada matrik kultural. Dan bahkan beberapa agama itu nggak bisa dipahami kecuali dengan kultural tersebut. Artinya apa Pak? Artinya adalah bahwa agama itu diciptakan oleh kultur masyarakat. Agama diciptakan dan dibentuk oleh kultur masyarakat di mana masyarakat itu berada. Salah satu yang memiliki statement seperti ini adalah Emil Durkheim ya. Nah kemudian para psikolog nggak bilang seperti itu. Para psikolog mengatakan bahwasanya agama itu adalah tentang kejiwaan manusia, alih-alih sosial dan intelektual. Jadi titik tekannya itu adalah pada jiwa manusia gitu. Tapi Pak, dari definisi-definisi yang telah kita sebutkan tadi, itu ada satu benang merah. Apa itu benang merahnya? Benang merahnya adalah bahwa agama di barat itu menekankan pada imanensi atau hubungan horizontal sesama manusia, alih-alih vertikal atau transendensi gitu. Itu titik benang merah di antara definisi-definisi agama tersebut. Gatel banget.
Nah sebenarnya Pak, akar kebingungan di Barat mengenai religion atau agama itu berkaitan erat dengan kebingungan mereka tentang Tuhan yang sama-sama problematik gitu. Nah tentang hal ini sudah kita sampaikan di bab kemarin ya, silahkan dirujuk supaya kita tidak melebar. Tuhan di Barat itu kayak nggak ada wibawanya sama sekali gitu. Sampai ada buku berjudul Tomorrow's God yang ditulis oleh Neil Donald Walsh, dan dia mengatakan pada intinya dia mengatakan bahwa pada suatu saat nanti puncaknya Tuhan itu diciptakan oleh akal manusia. Dan benar saja Pak, sekarang kan orang-orang Barat itu merekayasa Tuhan. Merekayasa Tuhan supaya tidak keluar dari akal mereka. Dan Tuhan tidak diperbolehkan untuk mengurus alam semesta. Dan Tuhan inilah yang kemudian dibunuh oleh Nietzsche pada tahun 1882. Akhirnya apa Pak? Akhirnya agama tanpa Tuhan dan Tuhan tanpa agama. Ya itulah mengapa ketika fans MU ya, ketika mereka mengatakan MUFC the religion itu adalah hal yang biasa, karena menurut mereka religion itu tanpa Tuhan gitu, dan itu adalah hal yang biasa gitu di Barat. Ya mengenai hal ini ya tentang Tuhan tadi ya, ketika seandainya gitu Imam Al-Ghazali masih hidup pada zaman ini, itu bakal berjilid-jilid beliau menulis tentang tahafut ya. Tahafut, beliau aja unmove mover atau kausa prima jadi kritik sama beliau gitu. Apalagi zaman sekarang orang memahami mengenai Tuhan yang demikian banyaknya berupa macamnya. Nah kemudian bagaimana dengan Islam ya kan? Menurut Profesor Said Muhammad Naqib Alatas bahwa Islam itu telah sempurna semenjak dilahirkannya. Berarti konsep-konsep mengenai Tuhan, konsep mengenai agama, konsep mengenai ibadah manusia itu sudah sempurna sejak ditanzilkannya gitu. Pun kalau misalnya ulama-ulama itu berbicara mengenai hal tersebut, itu hanya menjelaskan gitu, bukan kemudian merubah dan merubah ganti atau menokok tambah, itu nggak seperti itu, tapi hanya menjelaskannya gitu. Dan di dalam Islam itu tidak ada pemisahan antara imanensi dan transendensi, tidak ada pemisahan antara hal yang sifatnya horizontal, hubungan horizontal, dan hubungan yang vertikal gitu. Karena Islam itu tauhidik ya, tauhid, dan menyatukan kedua hal tersebut gitu. Tapi Pak, banyak di antara orang-orang Islam zaman sekarang itu yang mereduksi makna agama ala-ala Barat gitu, mendefinisikan agama sehingga memisahkan antara imanensi dan transendensi gitu, memisahkan aspek horizontal dan vertikal gitu. Contohnya apa? Contohnya mereka membangun benteng pemisah antara agama dan politik gitu kan, karena agama itu sangat transendens dan politik itu adalah imanen gitu. Tapi di saat yang sama mereka merobohkan tembok antar agama gitu. Jadi menurut mereka politik yang berbau atau bernuansa Islam itu tidak boleh. Tetapi di saat yang sama, Islam itu disamakan dengan Yahudi, Islam disamakan dengan Kristen, atau bahkan agama-agama lain, animisme, dinamisme. Mengapa? Karena menurut mereka yang namanya agama itu pasti sama gitu. Agama itu semuanya benar, seperti itu menurut mereka. Kata-kata Buya Hamka bahwa orang yang mengatakan semua agama sama itu tidak beragama, sekarang itu udah kuno Pak. Jadi yang lebih laris manis itu adalah perkataan John Hick mengenai global teologi, atau kalau nggak transcendent unity of religionnya Fritz of Swan ya. Jadi begitulah makna agama di Barat, dan orang-orang Islam yang FOMO gitu, yang ikut-ikutan terhadap Barat itu cenderung jadi sesat itu, malah menyamakan semua agama. Jadi inilah pentingnya kita memahami hal tersebut.